Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kita sehat selamat dan bahagia selalu ya. Untuk kali ini saya share nggak untuk yang resep masak kayak gitu-gitu ya. Jadi biar kalian nggak bosen. Nah ini saya lagi nyuci karpet nih. Tapi ini karpet ukurannya kecil aja ya mams-mams sekalian. Sebenarnya tuh pengennya sih dicuciin gitu ya, kayak ke tempat pencucian karpet gitu. Cuman kalau misalkan kayak satu aja gitu ya, kayak nanggung banget gitu. Jadi pas juga nih saya tuh lagi nggak ada yang dikerjain gitu ya. Jadi yaudahlah, dan cuaca juga mendukung aja gitu. Ya udah dicuci aja dulu sendiri gitu ya. Nah, kalau moms-moms sekalian gimana nih kalau misalkan lagi ada nih kayak misalkan punya karpet yang kecil gini kan, kalian biasanya dicuciin aja apa dikerjain sendiri kayak saya ini? Saya sih sebenarnya bingung ya, soalnya untuk bagusnya gitu ya, katanya kan nyucinya tuh sambil dengan keadaan si karpet ini digantung gitu ya. Jadi kotorannya tuh langsung turun ke bawah gitu. Jadi katanya lebih bersih. Cuman karena nggak ada tempatnya juga dan memang juga nggak punya alatnya ya. Jadi ya coba aja nih, pas saya coba-coba gitu kayaknya di kamar mandi gitu muat gitu ya, dan ternyata emang muat aja gitu mams-mams sekalian. Jadi ya udah deh, ini saya mulai cuci aja nih. Jadi ini saya juga cari-cari referensi gitu ya, gimana caranya untuk nyuci si karpet ini supaya bersih gitu. Jadi ya emang pertama-tama tuh kayak model harus dikasih dulu kan sama ini deterjen gitu ya, deterjen gitu, terus dicampurin dulu ke air gitu, baru ditabur-taburin kayak gitu tuh mams-mams sekalian, dipercik-percikin gitu di seluruhnya gitu. Terus ini kayak dibiarin gitu loh beberapa saat gitu. Nah, tapi kan karena memang kelamaan gitu ya kalau misalkan harus didiemin, jadi ini langsung aja saya sambilan sikat-sikat gitu yang bagian atasnya dulu tuh mams-mams sekalian. Jadi ya saya pikir tuh kayak biasa aja kali kalau misalkan nyikat-nyikat gitu ya. Ternyata si karpet ini kan kalau udah basah gitu ya, susah juga ya untuk disikatnya gitu. Cuman ya mau kayak gimana, udah kejadian gitu, ibaratnya nggak bisa dong nggak dikerjain gitu. Jadi ya udahlah, jadi diterusin aja dulu gitu sampai selesai. Jadi memang sih kayaknya tuh lebih bagusnya di upahin aja gitu ya, maksudnya ke tempat yang memang dia usahanya untuk nyuci-nyuci karpet ini. Nah, kalau kesibukan mams-mams kalian hari ini tadi pada ngapain aja nih? Nih jadi saya tuh kayak gabut gitu ya, kayak nggak ada kerjaan banget sih gitu. Sampai karpet kayak gitu aja dicuci sendiri gitu. Ibaratnya ya gimana ya, memang sih hasilnya tuh kayak nggak yang sebersih pas pertama beli gitu ya, karena juga saya nggak tahu, soalnya kan ini juga baru pertama kali ya saya cuci sendiri gitu. Jadi dan juga saya kurang tahu kalau misalkan nyuci karpet itu emang ada deterjennya khusus atau gimana gitu. Nah kalau misalkan mams-mams kalian tahu nih, misalkan udah sering gitu kan nyuci karpet sendiri gitu, mungkin mams-mams bisa jawab di komen ya, misalkan pakai merek ini aja mams, misalkan kayak gitu.
Soalnya misalkan saya biasanya pakai itu sih dan hasilnya bersih gitu. Kalau yang ini saya cuci ini ya, kalau dibilang bersih banget tuh enggak, cuman ya lumayan lah gitu daripada sebelumnya kayak gitu. Jadi emang sih ini tuh selain apa ya, kayak perlu tenaga yang besar ya untuk nyikat si karpet ini ya. Itu memang butuh banyak-banyak bersabar ya kayak gitu. Soalnya ya kayak itu tadi lah, mungkin nih kalau misalkan nyucinya sambil digantung ya jadinya tuh lebih simple gitu. Apalagi kalau misalkan kan ada ya yang untuk mesin semprot itu ya, yang kayak untuk nyuci motor itu kan bisa disemprot gitu ya, dengan kan kekuatannya tinggi gitu ya. Mungkin kalaunya Pak ada itu ya lebih membantu kayak gitu. Cuman kan karena memang nggak ada, jadi ya udah deh. Ini lagian juga kayak saya tuh penasaran aja kayak gitu loh. Ibaratnya kalau nyuci karpet sendiri tuh bisa nggak sih kayak gitu loh, mams-mams sekalian. Dan juga untungnya memang karena ini kan cuman kecil aja gitu loh karpetnya, makanya ya udahlah dikerjain aja. Dan ternyata nggak sesimpel dengan apa yang saya pikirkan gitu. Padahal kan nih mams udah lihat ya, ini saya udah nyikatnya tuh ini udah yang ke beberapa kali kayak gitu loh. Cuman memang pada kenyataannya ya ini tuh nggak yang bersih kayak awal pas beli kayak gitu. Oh iya, saya ucapkan terima kasih banyak ya bagi kalian yang udah setia nontonin vlog-vlog yang saya bagikan di channel saya ini. Terus bagi kalian yang baru ngeklik channel saya ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya, Nita Rusyanti, ibu 2 orang anak. Dan mohon maaf ya kalau misalkan di channel saya ini tuh agak random gitu ya, maksudnya nggak yang melulu tentang masak gitu, atau kayak kemarin saya sempet yang meal plan gitu. Jadi intinya tuh kayak daily activity aja sih, maksudnya rutinitas ibu rumah tangga kayak gitu sih. Ya maksudnya ya supaya nggak bosen gitu. Soalnya kan apalagi ya kalau misalkan kayak share resep-resep masak kayak gitu ya, entah itu bikin makanan atau kayak bikin kue gitu ya. Ibaratnya kan kalau saya pribadi tuh ada saatnya kayak misalkan dalam seminggu saya itu bisa mungkin dari Senin sampai Jumat saya aktif untuk masak apa ini itu gitu ya. Cuman kan nanti bisa jadi Sabtu Minggu atau sampai Senin saya bisa jadi nggak akan melakukan kayak memasak kayak gitu. Ibaratnya tuh masak tuh yang simple-simple aja. Jadi kan ibaratnya kayak nggak mungkin juga kan yang kayak gitu di-share kayak gitu loh. Ibaratnya kalian juga pasti ngerti ya, maksudnya tuh kayak masak yang simple tuh kayak apa. Misalkan cuman kalian bikin mie goreng misalkan, itu kan udah sering banget gitu ya, udah, dan kalian pasti udah lebih jago lah dari saya gitu. Jadi memang channel saya ini jadi kesannya tuh kayak acak gitu ya, nanti bisa share resep masakan atau ada kue gitu ya. Tapi kalau misalkan pas kayak gini nih, daripada bingung juga ya, soalnya saya mau share apa gitu ya. Jadi paling enggak nih kayak saya tuh dengan share video ini ya, semoga nih ada yang kayak masukan gitu loh buat saya. Misalkan, oh iya mam, saya pakai deterjen ini loh supaya bersih apa kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan nggak apa-apa ya nggak apa-apa aja gitu. Apa maksudnya kalau yang nggak ada juga gitu ya, dapat infonya itu ya nggak apa-apa gitu. Terus juga ini ya, karena kan ini karpet saya ini kecil ya, jadi ini kan tadi ceritanya tuh udah selesai nih dari dibersihin gitu ya, dicuci gitu. Jadi ini saya lagi bersihin gitu ya, soalnya tuh lihat sendiri kan kayak
berpasir banget gitu ya. Nah ini kan karena karpetnya kecil gitu ya, jadi saya lipet-lipet gitu mams sekalian. Terus ini tuh bisa loh nanti dimasukin ke pengering di mesin cuci saya itu gitu. Makanya ini kenapa saya mau coba cuci sendiri gitu ya, karena kan kalau karpet tuh susah keringnya gitu ya, cuman kan karena ini kecil gitu, jadi ya saya coba aja nih, kayaknya muat deh gitu. Pertama muat untuk di area cucinya tuh di kamar mandi gitu kan, terus juga nih kayaknya muat nih kalau misalkan dimasukin ke pengering mesin cuci gitu. Dan ini saya coba lipat-lipat, terus saya lipat-lipat gitu ya mams sekalian, dan bener loh ini nih muat gitu. Dan itu tuh lagi saya keringin mams sekalian. Nah jadi sambil saya ngeringin itu ya, jadi saya sambil ngebersihin nih, tuh kalian lihat sendiri kan banyak banget ya itu pasir-pasirnya gitu loh. Dan ini hasilnya nih mams sekalian setelah dia udah kering ya. Alhamdulillah lebih bersih aja sih, walaupun nggak kayak waktu pertama beli. Nah terima kasih dulu ya bagi kalian yang udah setia nontonin vlog-vlog saya, dan kalian yang belum subscribe tolong di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Semoga kebaikan kalian ini dibalas kebaikan yang berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya.